Ya, hari ini kita akan membahas kuliah yang belum banyak Anda dipahami berdasarkan hasil ujian tengah semester ya untuk kelas teknik mesin 1B, yaitu kita memahami tentang sudut datar ya. Nanti penerapan sudut datar ini diterapkan di planet bumi ya untuk keperluan GPS Global Positioning System dan posisi di suatu tempat dan juga menentukan jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya serta waktunya ya. Jadi pada sudut datar ini kita asumsikan sudut lingkarannya ini 360 derajat. Ya, sebenarnya bukan asumsi ya. Karena kita menganggap bumi ini lingkaran, kita sudut lingkaran ini 360 derajat. Dalam bentuk radian kita tulis 2pi. Dengan demikian maka 1 derajat sama dengan 1/180 kali pi. Ya, jadi Anda bisa merubah dari posisi derajat ke radian. Ya. Ini digunakan apabila kita ingin menghitung lingkaran, keliling lingkaran yang tidak berbentuk radian. Ya, keliling lingkaran kan kalau berupa radian kan sama dengan 2pi. Kalau bukan dalam bentuk radian, maka 2V kali R, jari-jari. Ya, ini jari-jari daripada lingkaran. Kalau lingkaran ini dianggap bumi yang bulat, ya, di mana jari-jari bumi itu 6.371 km. Ya, maka pi-nya kita gunakan menggunakan radian 3,14 kalikan 2 kalikan R. R-nya 6.371. Ya, jadi kalau kita buat suatu perhitungan, maka keliling lingkaran kalau berupa derajat itu 360 derajat, kalau berupa kita gunakan satuan kilometer, maka menjadi 40.009,88 kilometer. Sehingga dari sini kan bisa diperoleh besaran 1 derajat di bumi sama dengan 111,139 km. Tapi kebanyakan menggunakan 111,1 km. Kemudian karena satu rotasi bumi ditempuh dalam 24 jam, sebetulnya nggak pas 24 jam, tapi 23 jam 56 menit. Untuk memudahkan perhitungan, kita bulatkan 24 jam sama dengan 15 derajat. Sehingga 15 derajat itu kan sama dengan 1 jam. Sementara itu 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, kita tulis 60, ini apostrofinya 1. Kemudian kalau 1 menit sama dengan 60 detik, ini apostrofinya ada 2. Ya. Sehingga secara mudah pi-nya 3,14 kali 2 kan berarti 6,28 R. Ini perumusannya ya. Jadi kalau ujian tadi kan dikatakan kita dalam ujian harus ilmiah. Ya dasar ilmiahnya rumusnya ya ditulis. Ya kesalahan kebanyakan di kelas teknik mesin 1B rumusnya nggak ditulis. Ya, jadi seolah-olah Anda itu menyontek teman karena rumusnya ditulis ya. Jadi kalau rumusnya ditulis misalkan kita menghitung kecepatan bumi. Kecepatan bumi berarti kan keliling bumi dibagi periode waktu.
periode waktu buminya berputar terhadap porosnya 23 jam 56 menit. Ini 56 menitnya dijadikan jam, ya, jadi 23 koma gitu. Ya. Setelah satuan kilometer per jam dijadikan meter per detik, kemudian jadikan Mach gitu. Ini perhatikan pada tugas 4 nanti Anda kerjakan berapa meter posisi di permukaan bumi jika beda waktu 1 menit dan 30 detik. Kemudian yang kedua, posisi di titik A di Tegal, misalkan Universitas Pancasila di Tegal, posisinya ini lokasinya ada 6 derajat 51 menit 5 detik, ya. Kemudian ini sebagai apa? Yang pertama itu sebagai sumbu X-nya, ini sebagai sumbu Y-nya. Jadi kalau sumbu X-nya itu menyatakan lintang tempat, kalau sumbu Y-nya adalah bujur, ya, bujur. Kalau lintang tempat ada lintang utara dan lintang selatan. Kalau bujur ada bujur timur dan bujur barat. Ya, ini dihitung ya pada posisi dari A ke B. Kalau jam 8 berapa posisi titik B di IKN-nya, ya? Itu jam berapa? Ini cara menghitung dari posisi menit detik menjadi derajat. Ya, caranya ditulis seperti ini. 30 detik kita bagi 60 sama dengan 0,5. 0,5 ditambahkan ke 10 menit. Sehingga 10,5 dibagi 60 sama dengan 0,175. Ya, sehingga kita tulis 5,175. Ya. Kemudian pada sumbu Y. Sumbu Y tadi apa? Menyatakan bujur ya. Sama ya, 20 detik dibagi 60, 0,33 ditambahkan 25 dibagi 60 sama dengan 0,422. Ini ditambahkan ke 119 ya. Jadi 119,422. Kemudian yang B ini pakai rumus ini ya, yang B-nya dicari lagi seperti ini. Ya, sehingga didapat ini di titik A jam 8 ya, kan ditanya tadi 1 jam 15 derajat, 60 menit 15 derajat, ya 1 jam karena 60 menit, 1 derajat 4 menit, 1,13 derajat 1,13 kali 4 menit adalah 4,52 menit gitu ya. Maka jam di titik B adalah jam 8,4,52 menit. Nah, ini bisa dijadikan detik gitu ya. 52 dibagi 60 hasilnya berapa detik? Ya, jadi 4 menit berapa detik? Ya, karena ini contoh. Ya, tadi untuk menghitung jarak AB, tadi pertanyaannya kan kalau posisi A jam 9 dan B jam berapa gitu ya. Jadi Anda cari seperti ini. Ya, rumusnya pada waktu ujian yang dapat 70 itu yang nilai C itu kuadratnya hilang gitu ya. Tadi yang makanya saya katakan non ilmiah ya, tidak berdasarkan ilmu. Jadi kalau berdasarkan ilmu ya berarti AB sama dengan akar AX dikurangi BX kuadrat plus AY dikurangi BY kuadrat. Jadi AX-nya itu yang di depan. Ya, ini BX. Yang belakangnya BY, ini AY gitu. Ya, nanti ketemu 1,13 derajat ya. Jadi karena 1 derajat itu adalah 111,1 km, maka sama dengan 125,543 km gitu. Ini masalah waktu tadi ya. Jadi waktu itu kotak
titik nolnya di kota Greenwich dekat London, namanya Greenwich Mean Time. Jadi kalau sebelah barat di Indonesia menggunakan istilah bujur timur, selisih 1 jam. Kalau di Inggris jam 00-nya 24. Ya, kalau 24 berarti di sini jam berapa? Misalnya 00 ya, di sini jam 1 ya. 30 derajat bujur timur jam 2. Tapi kalau di sebelah kirinya kan kurang dari jam, kurangi 1 jam kan, menjadi jam 11. Ya, kemudian pada posisi 30 derajat. Ini yang bujur barat. Untuk bahasa Inggris diinggriskan, maka bujur barat kita tulis west saja. Ya, bujur barat kita menggunakan west, kalau bujur timur kita menggunakan east. Jadi seperti ini ya. Ini saya perbesar. Anda perhatikan ini nolnya. Ya, jadi kota Greenwich itu di sini. Ya, dekat London. Ya, ini ada lintang apa namanya? Bujur ya. Bujur pada 0 derajat. Kalau yang horizontal namanya lintang ya. Jadi setelah khatulistiwa ekuator ini, maka di atas khatulistiwa itu kita yang garis horizontal kita sebut lintang utara. Kalau garis-garis horizontal di sebelah selatan ekuator disebut lintang selatan. Kemudian yang dikatakan bujur timur, ya, jadi bujur timur itu sebelah kanan ya tadi, ya sebelah kanan daripada titik nol bujur timur, sebelah kiri bujur barat, ya betul ya tadi, tadi salah. Nah itu ya bujur timur sebelah kanan, sebelah kiri adalah bujur barat. Ya, ini ada titik nolnya. Pembagian di sini 30 derajat, 60 derajat berarti 2 jam. Nah ini ya, jadi ini yang sebetulnya yang berupa garis horizontal itu sebetulnya berupa lingkaran-lingkaran ya, karena pendekatan kita adalah berupa lingkaran. Ya seperti itu. Jadi kumpulan lingkaran-lingkaran gitu. Ya ini kita bagi-bagi dalam derajat, ini 0 ya dan seterusnya ya, ini jadi total ini 180, 180, 360 derajat. Ini kalau dibuat grid kotak-kotak ya, jadi kotak-kotaknya ini berapa derajat atau berapa menit ya satu kotak. Maka Anda bisa menentukan dalam satu kotak ini berapa meter apa kilometer. Ya, jadi kotak untuk membentuk secara horizontal tadi adalah bujur barat, yang secara vertikal kebalik, yang horizontal adalah lintang, garis lintang, yang vertikal adalah garis bujur. Sudah sampai di situ aja untuk perbaikannya ya. Barangkali ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, nanti dikerjakan. Tadi soal ini dikerjakan ya, dikumpulkan. Tugas 4 ya, bukan ini tugas 1. Bentar, tadi. Anda cari ya, nanti di PowerPoint ada tulisan tugas 4 ya tadi. Itu dikerjakan tambahan untuk ditambahkan ke UTS. Anda boleh mengerjakan folio bergaris atau tidak bergaris, diberi nama prodi
Jadi teknik mesin 1B diberi nama NPM ya, nomor pokok mahasiswanya. Terus kelas. Ya, diusahakan kerjakan sendiri. Nanti kalau saya cek ternyata masih salah, Anda harus ngulang lagi. Yang ngulang sekarang apa ngulang tahun depan ya. Jadi nanti ada pengecekan lagi. Kalau sudah benar, baru nilai C-nya kita rubah gitu. Kalau salah ya tetap C gitu ya. Jadi setiap mahasiswa harus berusaha. Usahakan juga jangan nyontek. Kalau nyontek maka pengetahuan non ilmiahnya tetap apa? Tetap merasuk pada dada kamu, merasuk pada apa namanya otak kamu ya. Jadi Anda berusaha, kalau tidak bisa Anda tanya temannya caranya saja. Kalau tidak bisa temannya, tadi boleh tanyakan langsung pada saya via WhatsApp ya. Ya, jadi sampai di sini saja, nanti waktu sisanya Anda untuk mengerjakan. Ya, tugas nanti saya kirimkan soal UTS-nya ya kepada kamu. Untuk tugas tambahannya digabungkan. Jadi kalau soal UTS kan ada berapa? 3 ya. Jadi ditambahkan tugas 4, berarti menjadi UTS-nya ada 5 soal. Halo, paham ya? Paham. Ya, temennya yang nggak masuk itu kan berarti non ilmiah, itu pengaruh non ilmiahnya mungkin sedang di briefing supaya jadi manusia yang non ilmiah, ya disadarkan itu ya. Masa ada teman sesatnya dibiarkan saja. Jumlah mahasiswanya ada berapa? 24 atau berapa? 20 lebih ya. Yang hadir cuma 8 gitu. Ya coba yang hadir 8 coba saya rekam hari ini ya. Kameranya dihidupkan ya supaya bisa kelihatan ya. Monggo saya rekam ini, silakan posisi yang bagus, yang sopan. Yang lainnya siapa ini? Soki, Luki, Prasetyo, jangan ditarik lagi ya. Itu ada yang pakai tasnya itu ketahuan Anda nggak belajar, dikejar non ilmiah ya. Tadi dikerjakan ya, betul-betul ya, sungguh-sungguh. Boleh didiskusikan tapi dikerjakan masing-masing ya. Ini untuk khusus kelas teknik mesin 1B. Saya cukupkan saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, tidak serempak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.